Oke, teman-teman, saya lanjutkan lagi. Eh, hubungan positif antara hubungan positif tadi teman-teman sudah eh, belajar tentang mendapatkan nilai akhir ketika kalian tahu bagaimana keuntungan dikurangi dengan pengorbanan. Nah, jika hasilnya positif adalah hubungan itu menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada pengorbanan yang sudah diberikan. Sedangkan hubungan akan bernilai negatif jika pengorbanan melebihi keuntungan yang diterima. Nah, sehingga hubungan ini cenderung berdampak negatif bagi partisipannya. Jadi ya istilahnya hubungannya toksik karena apa? Karena kedua belah pihak tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan saat melakukan relasi itu sendiri. Jadi, kenapa kok ada istilah hubungan toksik atau istilah kekiniannya hubungan yang tidak menguntungkan kedua belah pihak? Karena bisa jadi pengorbanan yang dilakukan oleh kedua belah pihak lebih besar atau salah satu pihak itu lebih besar daripada keuntungannya. Itulah yang disebut sebagai kemudian sifat dari hubungan toksik itu bersifat parasit. Nah, teori pertukaran sosial bahkan melangkah lebih jauh dengan memprediksi bahwa hasil nilai sebuah hubungan akan mempengaruhi hasil akhir atau outcome, apakah orang akan meneruskan suatu hubungan atau mengakhirinya. Nah, hubungan yang positif biasanya dapat bertahan, sedangkan hubungan negatif mungkin akan berakhir. Nah, setiap individu secara sukarela ikut dan menetap di suatu hubungan hanya selama hubungan itu dianggap memuaskan dalam hal keuntungan dan pengorbanannya. Jadi, jika dia akan bisa meneruskan suatu hubungan dengan syarat hubungan tersebut memberikan eh, keuntungan. Jadi pengorbanan tanda kutip ketika melakukan relasi tersebut itu terpenuhi dengan adanya hasil akhir. Nilai akhirnya yaitu keuntungan yang lebih setelah dikurangi dari pengorbanan. Nah, eh, pertukaran sosial memandang hubungan melalui metafora pasar di mana tiap orang bertindak berdasarkan tujuan pribadi untuk mencari keuntungan. Jadi setiap orang pasti punya pamrih ketika dia melakukan sesuatu. Nah, teori pertukaran sosial adalah perspektif psikologi sosial dan sosiologi. Berarti dia berasal dari tradisi sosio-psikologi yang menjelaskan perubahan sosial dan stabilitas sebagai proses pertukaran yang dinegosiasikan antara pihak-pihak yang terlibat. Jadi, pihak-pihak yang terlibat tadi dia akan menegosiasikan posisi mereka berdasarkan apa? Berdasarkan stabilitas yang dimiliki. Jadi, bisa jadi seseorang menjalin menjalin hubungan dengan teman yang misal dia orang menengah ke atas, dia pasti akan memberikan negosiasi. Maksud saya adalah uh, saya aku akan mendapatkan apa ketika aku berteman dengan mereka, begitu. Nah, aku bisa memberikan apa bagi mereka dan mereka akan memberikan apa kira-kira untuk kami jika kita akan berteman atau berelasi. Nah, teori pertukaran sosial berpendapat bahwa hubungan manusia dibentuk oleh penggunaan analisis subjektif, di mana keuntungan dan pengorbanan dan perbandingan dari berbagai alternatif. Untuk statement ini akan dijelaskan di akhir bagian dari teori pertukaran sosial. Nah, kepentingan diri sendiri dan saling berkebergantungan adalah hal inti dari pertukaran sosial. Jadi, setiap orang
Jadi egoisentris itu adalah hal yang mendasari dari suatu hubungan. Ini berbeda dengan teori penetrasi sosial, karena teori penetrasi sosial mereka melihat keintiman itu dari aspek keterbukaan. Sedangkan dari teori pertukaran sosial itu lebih kepada kepentingan pribadi atau egosentris yang ada di dalam diri kita masing-masing ketika kita mulai atau sedang atau sudah menjalin atau mempertahankan atau mengembangkan suatu relasi dengan seseorang. Nah, pada akhirnya hubungan ini akan menjadi bentuk ketergantungan di antara kedua belah pihak. Nah, hal inilah yang menjadi bentuk dasar dari interaksi ketika 2 atau 3 lebih pelaku memiliki nilai yang sama satu sama lain. Artinya, apabila dia memiliki stabilitas yang sama walaupun bentuk nilainya yang tidak sama, mereka pasti akan mereka akan saling berrelasi dan di dalamnya akan ada negosiasi satu sama lain. Jadi kalau kalian misal aku mau temenan sama segengku, nah itu pasti ada bentuk negosiasi. Kenapa kalian menjadikan seseorang itu menjadi peer group, kelompok pertemanan kalian? Karena kalian ya di sini sudah diketahui ada yang disebut sebagai proses negosiasi di dalamnya akan ada berbagi nilai yang sama atau bentuk stabilitas yang sama begitu. Mungkin nilainya bisa tidak harus sama, tetapi bentuk stabilitasnya yang sama. Bentuk stabilitas itu maksudnya mereka dari kelas sosial tertentu, karakter tertentu, hobi tertentu, dan seterusnya. Dan itu adalah salah satu wujud kesamaan di mana seseorang mulai membuka hubungan atau dalam hal ini dia memiliki kepentingan pribadi yang sama atau mewujudkan bentuk hubungan saling kebergantungan yang kira-kira tidak akan mengecewakan nantinya. Nah, dalam pertukaran sosial, kepentingan diri bukan yang saya tadi sebutkan, kepentingan diri sendiri bukan yang sifatnya negatif. Dia bahkan hal yang sifatnya naturalistik, ada manusiawi. Bukan suatu hal yang bersifat negatif. Kenapa? Karena itu adalah dasar orang menjalin hubungan. Nah, kemudian malahan dalam ketika kepentingan diri sudah dikenali untuk bertindak sebagai pembimbing hubungan interpersonal untuk kemajuan kedua belah pihak. Jadi ketika 2 orang sudah menunjukkan bentuk kepentingan dirinya masing-masing dan melakukan negosiasi, maka akan ada wujud kemajuan, akan ada hubungan yang lebih erat, berbagi nilai yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya, atau dalam bahasa teori penetrasi sosial lebih intim. Oke. Thibault dan Kelly melihat interdependensi atau saling ketergantungan orang sebagai masalah utama dalam studi perilaku sosial. Menurut definisi, saling ketergantungan mereka atau hasil didasarkan pada kombinasi upaya agar kedua belah pihak saling mengatur dan saling melengkapi. Jadi ini agak sedikit berbeda ketika kita melihat interdependensi itu dilihat sebagai suatu masalah. Ternyata tidak. Selama ada kombinasi antara kedua belah pihak untuk saling mengatur dan saling melengkapi. Kata kuncinya di saling melengkapi. Jika kedua belah pihak tidak saling melengkapi, maka interdependensi ini akan bersifat negatif. Sebentar. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi jika tadi kita sudah membahas aspek saling melengkapi, maka teori pertukaran sosial melihat bahwa perilaku sosial yang
perilaku sosial yang dapat mengakibatkan hasil baik maupun hasil ekonomi maupun hasil sosial. Itu yang tadi ya, syarat pada statement berikutnya bisa berkombinasi untuk bisa saling mengatur dan saling melengkapi. Nah, teori pertukaran sosial telah dianalisis secara umum dan memperbandingkan antara interaksi manusia dengan perdagangan. Tidak seperti pertukaran ekonomi, unsur pertukaran sosial cukup bervariasi dan tidak dapat direduksi menjadi nilai tukar kuantitatif tunggal. Artinya, ketika kita melakukan transaksi nilai yang tadi saya sudah sebutkan, perbedaan nilai yang dia harus stabil itu, maka akan ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Tidak seperti kita kita melakukan transaksi ekonomi yang harganya sudah pasti, kalian jelas mendapatkan keuntungan apa, pembeli mendapatkan keuntungan apa, penjual dia mendapatkan keuntungan apa. Tetapi ketika kita membicarakan masa pertukaran sosial ini, dia cukup banyak variasi faktor-faktor yang mewujudkan apakah seseorang akan bersifat nilai seseorang itu akan bersifat positif atau negatif, atau istilahnya hubungan itu toksik atau tidak. Itu akan banyak sekali faktornya. Nah, menurut Stanford, pertukaran sosial melibatkan hubungan dengan orang lain. Nah, melibatkan kepercayaan yang lebih fleksibel dan jarang melihat proses tawar-menawar secara eksplisit. Jadi, kalau tadi saya katakan bahwa teori ini dia memiliki banyak faktor yang bervariasi, maka dia tidak dapat direduksi menjadi nilai kuantitatif yang tunggal. Artinya akan banyak faktor. Nah, faktornya yang disebutkan oleh Stanford, pertukaran sosial dia melibatkan hubungan dengan orang lain. Artinya akan ada pihak ketiga, pihak keempat dan seterusnya yang bisa mempengaruhi hubungan antara pihak pertama dan pihak kedua. Dan seterusnya, dia ada tingkat kepercayaan seseorang dia bersifat fleksibel, artinya dia naik turun. Dan jikalau itu nanti bersifat naik turun, bukan berarti dia akan, jika turun dia tidak akan kembali naik, tidak mungkin. Itu yang bersifat fleksibel. Nah, berikutnya jarang melihat proses tawar-menawar. Menjalin hubungan proses sosial ini, pertukaran sosial ini atau interaksi yang ada, biasanya dia tawar-menawarnya bersifat implisit, seperti kalian menggunakan diksi, kalian meminta tolong, terus nanti di lain kesempatan ada temanmu yang meminta tolong, atau istilahnya bukan tawar-menawar secara eksplisit, tetapi ada istilah take and give dalam menjalin suatu hubungan. Nah, teori pertukaran sosial melihat pertukaran sebagai perilaku sosial yang dapat mengakibatkan hasil ekonomi maupun sosial. Nah, teori pertukaran sosial telah dianalisis secara umum dengan memperbandingkan antara interaksi dan saya lanjutkan lagi. Dalam teori pertukaran sosial dikatakan juga bahwa kita akhirnya akan kehilangan hubungan yang kita miliki karena kita merasa hubungan tersebut sudah tidak lagi memberikan manfaat bagi orang lain dengan cara apapun. Artinya bisa jadi suatu hubungan itu sudah dalam posisi yang rendah, atau dia berada di titik yang rendah sehingga dia tidak lagi dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Pernah kalian berpikir, aduh kalau aku temenan sama dia boring, jenuh, dan itu berarti bisa jadi sudah tidak ada lagi ketertarikan untuk menjalin hubungan dalam pertemanan tersebut, dan pada akhirnya kalian menjauh satu sama lain. Itu yang saya maksud. Nah, kita merasa seperti sudah tidak ada gunanya lagi menjalin komunikasi
karena sudah tidak ada lagi keuntungan atau nilai yang bisa dipertukarkan. Dan setelah ini kita akan mencari partner dan sumber daya baru melalui proses ini sehari-hari. Jadi ini adalah hal yang bersifat natural. Oke, saya kembali lagi lanjut ke part ketiga.